Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda, figur yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda? Kalau kita merujuk pada orang-orang Islam, mereka semuanya kompak dari awal sampai akhir menyebut bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Tafsir-tafsir Quran semuanya juga menghubungkan bahwa yang dimaksud dengan Isa itu adalah Yesus Kristus dan tidak pernah lebih daripada itu. Sebagian besar orang-orang Kristen arus utama juga menyebut bahwa Yesus itu adalah Isa. Begitupun dengan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia juga menganggap bahwa Yesus itu adalah Isa. Tetapi ada sesuatu yang unik, ada fenomena baru di dunia Kristen Indonesia hari ini. Sejak tahun 2010-an sampai sekarang banyak sekali keinginan-keinginan orang untuk memisah antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Bahkan kemarin di podcastnya Pak Dr. Richard Lee yang kemudian menjadi sangat kontroversial, itu ada narasumber yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus dengan alasan begini dan begitu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan menjelaskan bahwa fenomena pemisahan Yesus dengan Isa itu bukan hanya fenomena biasa internal urusan orang-orang Kristen dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang sangat mengerikan, ada sesuatu yang menjadi bahaya laten dari pemisahan kata itu. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas dan kita terima perdebatan. Yuk kita mulai. Secara historis hanya satu perbedaan antara Isa dengan Yesus, yaitu siapa penutur bahasanya. Jadi kalau misalkan orang-orang Arab menyebutkan nama Isa itu karena memang orang-orang Arab dekat dengan orang-orang Aramea. Orang-orang Aram di zaman dulunya itu menyebut Isa itu sebagai Yeso atau Yesa atau Yeso gitu ya. Nah, ketika itu masuk ke dalam ajaran ke dalam lidah orang-orang Arab, maka Yeso itu menjadi Isa. Kurang lebihnya begitulah, sebenarnya panjang itunya, tapi kita ringkas-ringkas saja. Sedangkan orang-orang Kristen kan mengambilnya itu dari Yunani. Orang Yunani itu sangat terbiasa menggunakan kata-kata us, suku kata us atau as atau es di belakang suku kata gitu. Jadi misalkan Theodor jadi Theodorus gitu, yang semacam itu gitu. Sepeda Sepedaus gitu. Dinosaurus gitu. Nah, dalam hal ini Yesa menjadi Yesus. Begitu. Jadi walaupun nama Isa dengan Yesus terdengarnya jauh, tetapi sebenarnya awalnya sama, seperti itu. Jadi hanya di situ saja. Kalau misalkan Barayan baca Google, misalkan Wikipedia, maka mereka sepakat bahwa Isa dengan Yesus itu sama. Kalau Baraya bongkar semua kamus-kamus agama Katolik, kamus-kamus Kristen dalam bahasa Inggris, semuanya bongkarin satu-satu, Baraya akan menemukan bahwa Isa sama dengan Yesus. Kalau misalkan Baraya buka ChatGPT yang menggunakan bahasa Indonesia atau yang menggunakan bahasa Inggris, semuanya mengatakan bahwa Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Dalam ensiklopedia manapun, Britannica, Americana dan sebagainya, Britannica Baraya bisa langsung akses di internet karena sekarang tersedia online-nya. Di ensiklopedia Britannica juga Yesus itu adalah Isa, begitupun Isa itu adalah Yesus begitu. Dan di Indonesia juga diakui seperti itu. Misalkan di Indonesia ada sebuah gereja besar yang namanya adalah Gereja Isa Al-Masih. Kenapa seperti itu? Karena Isa adalah Yesus. Dari mana bisa seperti itu? Ya karena sejak zaman dulu orang-orang Timur Tengah misalkan yang beragama Kristen itu memang menyebut Isa itu Yesus. Misalkan di Jordania itu ada sebuah gereja besar namanya Gereja Isania. Itu salah satu gereja tertua di dunia. Isania, bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad ada, itu di situ ada gereja namanya Isania, gereja pengikut Isa. Isa yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, karena di situ gereja jelas. Di Indonesia juga seperti itu, tanggal-tanggal di kalender-kalender semuanya wafatnya Isa Al-Masih, naiknya Isa Al-Masih dan sebagainya. Dan kalau misalkan Baraya main ke orang-orang Indonesia bagian timur, misalkan ke Ambon, itu di situ ada beberapa perbedaan yang cukup lumrah gitu. Jadi orang-orang Ambon generasi sekarang itu menyebutnya Tuhan Yesus, tapi kalau misalkan orang-orang Ambon generasi tua menyebutnya Tuhan Isa. Karena apa? Karena Isa dengan Yesus itu dianggap sebagai satu figur, satu kesamaan gitu. Jadi semuanya sudah kompak, sudah tidak ada masalah. Nah, cuman tiba-tiba di akhir-akhir ini tahun 2010-an saya sempat membacanya bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus.
Kenapa Isa dengan Yesus itu berbeda? Lalu orang-orang yang menganggap berbeda itu kemudian mengajukan beberapa argumentasi, di antaranya perbedaan yang sangat signifikan. Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Isa itu adalah Nabi. Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus itu mati di kayu salib, sedangkan Isa itu diangkat sama Tuhan ke langit. Dan yang disalibkan itu adalah orang yang disamarkan. Begitu seterusnya perbedaan-perbedaan yang ada banyak listnya sebenarnya ya. Tapi di sini saya akhirnya menemukan bahwa satu, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus berbeda itu sebenarnya adalah kalangan apologet Kristen. Jadi bukan dari akademisi dan bukan berasal dari orang-orang masa lampau, tetapi dari kalangan apologet zaman now gitu. Dan kalau misalkan sudah apologet, ya saya mohon maaf ya, apologet itu mau dari agama apapun, walaupun mereka cerdas, mereka pintar, mereka punya satu kelemahan, yaitu apa? Mereka cacat logika. Saya mohon maaf ya, kalau misalkan mau diperdebatkan, ayo kita perdebatkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena judulnya juga apologet. Judulnya apologet itu artinya apa? Jadi mereka tidak mencari kebenaran, tetapi mereka menemukan satu doktrin, satu klaim yang kemudian mereka bela mati-matian dengan berbagai argumentasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka ilmunya banyak, luar biasa, tetapi bagaimana cara merangkai fakta-fakta itu mereka dipengaruhi oleh tendensi yang sangat kuat untuk mempertahankan keyakinannya. Itulah yang namanya apologet. Saya mohon maaf ya. Nah, karena itulah maka kita juga bisa melihat di sini bahwa cacat logika itu sudah tertera dengan sangat jelas. Mereka membedakan antara Isa dengan Yesus karena apa? Karena Yesus Tuhan, Isa bukan, karena Yesus dilahirkan di kandang domba sedangkan Isa dilahirkan di bawah pohon kurma dan sebagainya gitu ya. Ya, saya pengen menjelaskan sedikit kesalahan cara berpikirnya gitu ya. Gini Baraya, sesuatu yang versinya berbeda bukan berarti dia menunjukkan wujud entitas yang berbeda juga gitu. Jadi di Bandung misalkan ada tokoh yang dianggap sebagai salah satu pahlawan, namanya itu adalah Dipati Ukur. Dipati Ukur itu dia dianggap sebagai pahlawan, tetapi secara historis dia memiliki 8 versi kehidupan. Jadi 8 versi itu ada yang menganggap bahwa dia pro Mataram, ada yang menganggap dia anti Mataram, meninggalnya dengan cara seperti ini dan sebagainya. Ada yang melihatnya dalam kacamata yang negatif, ada yang melihat dengan kacamata yang positif. Ada 8 versi dari satu tokoh, bukan berarti tokoh itu jadi 8 orang gitu. Kalau Yesus dan Isa itu digambarkan dengan versi yang berbeda antara orang Islam dan orang Kristen, bukan berarti dia karakter yang berbeda gitu. Kalau misalkan versi orang Belanda bahwa Indonesia merdeka 27 Agustus tahun 1949 dan orang Indonesia menyatakan bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45, bukan berarti ada 2 Indonesia gitu. Jadi itu hanya 2 versi yang berbeda, dan 2 versi yang berbeda itu muncul dari mana? Dari kepercayaan atas teologi masing-masing gitu. Jadi misalkan orang-orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan karena itu maka kehidupannya harus dipenuhi dengan atribut-atribut ilahiyah. Sedangkan orang-orang Islam menganggap bahwa Yesus itu adalah nabi, sehingga dia harus dipenuhi dengan atribut-atribut kenabian. Dan 2 versi yang berbeda itu adalah 2 versi teologis yang sama sekali tidak terkait dengan sejarah, yang sama sekali tidak terkait dengan catatan-catatan yang sesungguhnya ada. Jadi itu adalah tokoh yang sama yang dilaporkan, yang diceritakan dengan 2 versi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat Ahmadiyah, itu cerita Yesus beda lagi. Kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang Bahai, cerita Yesus itu berbeda lagi. Apakah dengan 4 agama yang menjelaskan Yesus dengan cara yang berbeda kemudian ada 4 Yesus yang sesungguhnya? Ya kan nggak seperti itu juga Baraya. Jadi logika berpikirnya itu cacat, kacau. Kenapa? Ya karena sejak awal mereka berusaha untuk mempertahankan keyakinannya. Bahasa yang sering saya sampaikan itu adalah a priori. Tetapi selain itu ada juga apple to God, kemudian apple to heaven gitu ya. Ada banyak sekali cacat logika, bisa 5 dijelasin cacat logika satu-satu kalau misalkan mau menjelaskan itu. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya Yesus dengan Isa, Baraya cek sumber manapun, berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, ensiklopedi, tapi bukan dari apologet ya, bukan dari apologet, karena apologet itu munculnya tahun 2010-an ke sini gitu. Pernyataan Yesus itu berbeda dengan Isa gitu, bukan apologet adanya sejak zaman dulu, tetapi apologet yang kemudian menyatakan bahwa Isa berbeda dengan Yesus itu baru-baru ini. Sebelum-sebelumnya mereka juga kompak sama gitu. Bahkan ada kelompok misionaris yang menyebut, kelompok misionaris yang online itu kan yang terkenal gitu ya, Isa dan Al-Quran gitu. Jadi mereka pakai atribut Islam semuanya tapi mengajak ke dalam kekristenan. Itu menyebut istilahnya dengan sebutan Isa.
dan Al-Quran gitu, yang menunjukkan bahwa Yesus dengan Isa itu sebenarnya adalah karakteristik yang sama. Lalu apa alasan saya di awal tadi menyebutkan bahwa ini adalah fenomena yang sangat buruk untuk kesatuan bangsa? Buruk itu gara-gara gini, orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen sejak awal sampai akhir dari seluruh sumber yang ada menyebut bahwa Yesus dan dengan Isa itu sama, tetapi kemudian ada yang berusaha membedakannya. Kenapa? Karena di dunia Islam di Indonesia muncul sebuah fenomena sejak tahun 2000-an, sejak internet menyala di mana-mana, itu perdebatan antara Kristen dengan Islam itu menyeruak. Ramai sekali. Sekarang banyak sekali channel-channel yang khusus menjelaskan tentang bukti kelemahan Islam, bukti kelemahan Kristen. Mereka tuh berdebat habis-habisan, panjang lebar gitu ya. Nah, karena perdebatan-perdebatan itu kemudian meruncing pada kebencian, ketidaksukaan dan sebagainya, maka karakteristik dari orang-orang pembenci itu artinya adalah orang yang akhirnya tidak mau dianggap sama dengan lawannya. Gitu. Jadi misalkan Nabi ketika sedang berkonflik dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di zaman dulu, misalkan Nabi Muhammad berusaha untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, begitupun sebaliknya, karena memang sedang dalam ini. Tapi kalau misalkan dalam masa damai, dalam masa biasa-biasa aja, Nabi membelah rambutnya. Potongan rambut Nabi itu mirip atau disamakan atau disesuaikan dengan potongan orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang belah tengah yang seperti itu gitu. Nah, begitupun dengan konteks ini gitu. Jadi ketika ada orang yang sangat bermusuhan, sangat tidak suka, maka mereka berusaha untuk menyelisihi gitu. Jadi ketika orang-orang Islam menggunakan istilah Isa, nah orang-orang Kristen yang baik-baik saja dengan orang Islam, ya udah terima, gak jadi masalah dengan itu. Tetapi ketika kebencian menyeruak, maka mereka langsung mencoba untuk menyelisihi itu gitu. Dibedakan antara Islam, dibedakan antara Isa dengan Yesus dalam pahaman Islam dengan Kristen gitu. Dan perbedaannya juga adalah perbedaan teologis gitu. Kan kalau Yesus Tuhan sedangkan Isa itu nabi, ya gak bisa gitu. Itu kan masing-masing sistem teologi yang berbeda gitu. Jadi jangan sok-sokan ngomongin bahwa secara historis mereka itu berbeda. Jangan ngomongin historis kalau misalkan pendekatannya adalah teologis gitu. Jadi pisahkan itu semua. Makanya metodologi berpikirnya, metodologi ilmiahnya itu harus benar-benar dijelaskan. Lagian kalau mereka menyebut kemudian Isa dengan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda gara-gara yang tadi itu status ilahiyahnya dan sebagainya, kenapa mereka gak merujuk kepada Alkitab masing-masing atau kitab suci masing-masing? Kita lihat misalkan ya, persamaan antara Yesus dengan Isa, sama-sama dibimbing oleh Yahya, sama-sama dalam tanda kutip dibaptis atau sama-sama dibimbing atau semacam itu oleh Yahya. Kemudian sama-sama anak dari Maryam atau Maria. Kemudian sama-sama lahir dari Roh Allah. Atau Roh Allah kata orang-orang Kristen itu adalah Rohul Kudus. Kalau misalkan orang-orang Islam itu dibimbing sama malaikat Jibril gitu ya. Tapi namanya adalah Roh Allah atau Roh Kudus gitu ya. Kan dalam Islam Roh Kudus juga ada. Kemudian Isa adalah kalimatullah, itu juga dijelaskan. Kemudian Isa adalah pribadi yang suci. Kemudian ada banyak mujizat, mujizatnya juga kurang lebih sama, digambarkannya serupa. Kemudian Isa terangkat di surga dan sekarang ada di sisi Tuhan. Dan kemudian Isa dan Yesus sama-sama adalah hakim yang adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam Islam dan dalam Kristen, dalam Alkitab dan Al-Qur'annya itu juga sebenarnya merujuk pada orang yang sama, pribadi yang sama. Hanya saja disikapi dengan cara yang berbeda. Orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesus itu adalah satu di antara tiga pribadi Tuhan, yang entah bagaimana cara menafsirkannya, sedangkan orang-orang Islam menganggap bahwa Yesus itu adalah Rasulullah atau Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan sebelum Yesus juga ada banyak Nabi sebelumnya yang diutus untuk umat manusia, kan begitu. Nah, perbedaan teologis itulah yang akhirnya memunculkan perbedaan, tetapi bukan berarti karakteristiknya berbeda gitu, hanya versinya saja yang beda gitu. Gitulah kurang lebihnya ya. Tapi ini kalau misalkan Baraya mau berhenti sekarang silakan berhenti. Tapi saya pengen mengaitkan fenomena ini juga dengan fenomena yang lain, karena ini semuanya terjadi di mana-mana. Ini adalah fenomena yang umum gitu. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang aktivis Nahdlatul Ulama gitu. Dia pernah bercerita kepada saya bahwa Ibnu Taimiyah itu ada dua. Yang pertama itu adalah Ahmad Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Sebenarnya Ibnu Taimiyah itu sama, satu orang. Tetapi kenapa orang Nahdiyin itu menganggapnya dua orang, Ahmad Ibnu Taimiyah dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah? Karena dia itu tidak suka dengan ajaran-ajaran Wahabi, yang referensi dari Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah. Tetapi di sisi lain orang NU itu suka pada tafsir Ibnu Katsir, di mana
Ibnu Katsir itu adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Nah, karena dia satu sisi suka dan sisi yang lain tidak suka, maka dia kemudian mengarang-arang cerita bahwa Ibnu Taimiyah itu sebenarnya ada dua sosok, Ahmad Ibnu Taimiyah yang baik dan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang tidak baik gitu. Nah, sekali lagi ya, gara-gara ketidaksukaan, gara-gara kebencian, kemudian kita meralat atau mengubah sejarah, itu kan sebenarnya keliru. Jadi silahkan kalau memang mau belajar sejarah secara betul-betul, gunakan metodologi ilmiahnya. Kalau misalkan mau apologet, mau teologis, ya silahkan juga seperti itu. Tetapi jangan menganggap apologet yang teologis itu dikatakan sebagai historis. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.